Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada video pembelajaran baking dan roasting. Ini video yang kedua yang berkaitan dengan apa sih pengaruh baking dan roasting ini terhadap produk pangan. Ya, jadi baking dan roasting merupakan proses pengolahan pangan berbasis panas kering yang bertujuan untuk mengubah sifat sensori makanan sehingga makanan menjadi lebih menarik dan enak dikonsumsi. Jadi untuk meningkatkan eating quality. Selama proses ini bahan pangan mengalami berbagai perubahan fisik dan kimia yang menghasilkan warna, aroma, rasa, dan tekstur khas yang tidak terdapat pada bahan mentah. Jadi dengan kata lain, baking dan roasting berfungsi untuk meningkatkan palatabilitas atau daya terima makan serta memperkaya variasi karakteristik sensori dari bahan baku yang sama. Yang pertama, kita membahas terkait perubahan sifat sensori dan peningkatan palatabilitas. Salah satu tujuan utama baking dan roasting adalah mengubah sifat sensori makanan ya. Jadi tujuan utama baking dan roasting adalah untuk mengubah sifat sensori makanan. Ketika bahan pangan dipanaskan dalam oven, suhu tinggi memicu berbagai reaksi kimia, terutama reaksi Maillard dan karamelisasi gula. Reaksi-reaksi ini menghasilkan berbagai senyawa volatil yang memberikan aroma khas panggangan serta membentuk warna coklat keemasan pada permukaan makanan. Selain itu, proses pemanggangan juga mempengaruhi tekstur makanan. Pada produk berbasis tepung seperti roti dan kue, pemanasan ini dapat menyebabkan gelatinisasi pati dan koagulasi protein yang membentuk struktur pori-pori khas pada produk bakery. Pada daging atau sayuran yang dipanggang, pemanasan juga menyebabkan perubahan pada protein serta jaringan sel sehingga teksturnya menjadi lebih empuk dan mudah dikunyah. Kombinasi perubahan warna, aroma, rasa, dan tekstur ini secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas sensori dan kenikmatan makan. Lalu yang kedua, memperluas variasi produk dari bahan baku yang sama. Baking dan roasting juga memungkinkan diversifikasi produk pangan dari bahan baku yang sama. Contoh, tepung terigu dapat diolah menjadi berbagai produk seperti roti, biskuit, cake, atau pastry hanya dengan mengubah komposisi bahan, suhu, dan waktu pemanggangan. Demikian juga dengan bahan seperti daging atau sayuran yang dapat menghasilkan karakteristik sensori yang berbeda ketika dipanggang dibandingkan dengan metode pengolahan lain seperti perebusan atau pengukusan. Sehingga proses pemanggangan tidak hanya memasak makanan, tetapi juga memperluas variasi rasa, aroma, dan tekstur yang dapat dihasilkan dari bahan yang sama. Selain meningkatkan kualitas sensori, proses baking juga memiliki fungsi pengawetan atau preservasi dalam batas tertentu. Suhu tinggi yang digunakan selama pemanggangan mampu menginaktivasi enzim yang terdapat dalam bahan pangan. Enzim tersebut jika tidak diinaktivasi dapat menyebabkan perubahan kualitas seperti pencoklatan enzimatis, degradasi komponen zat gizi, atau perubahan rasa selama penyimpanan. Proses pemanggangan juga menyebabkan kematian sebagian besar mikroorganisme yang terdapat pada bahan mentah. Mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan hamir umumnya tidak tahan terhadap suhu tinggi yang digunakan dalam baking. Oleh karena itu, produk bakery yang telah dipanggang biasanya
memiliki jumlah mikroorganisme yang jauh lebih rendah dibandingkan bahan mentahnya. Selama baking, sebagian air dalam makanan akan menguap akibat pemanasan. Penguapan ini menyebabkan turunnya aktivitas air atau AW pada produk pangan. Aktivitas air juga merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan mikroorganisme untuk tumbuh. Ketika AW menurun, kondisi lingkungan menjadi kurang mendukung bagi pertumbuhan mikroba. Penurunan aktivitas air ini berkontribusi pada perpanjangan umur simpan produk dibandingkan dengan bahan mentahnya. Contohnya seperti biskuit atau roti kering yang memiliki aktivitas air yang lebih rendah sehingga lebih tahan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Namun, efek pengawetan dari baking ini biasanya terbatas karena banyak produk bakery yang masih memiliki kadar air cukup tinggi pada bagian dalamnya, sehingga umur simpan produk seringkali diperpanjang melalui pengemasan, pendinginan, serta menggunakan pengawet. Tujuan baking dan roasting tidak hanya sekedar memasak makanan, tetapi juga melibatkan berbagai perubahan yang meningkatkan kualitas pangan dan bertujuan untuk mengembangkan karakteristik sensor yang diinginkan, meningkatkan palatabilitas, memperluas variasi produk dari bahan baku yang sama, serta memberikan efek pengawetan melalui inaktivasi enzim, kematian mikroorganisme, dan penurunan aktivitas air. Jadi dengan kombinasi efek tersebut, baking dan roasting menjadi salah satu teknik pengolahan yang sangat penting dalam industri pangan maupun dalam pengolahan makanan sehari-hari. Perubahan tekstur pada makanan selama proses baking atau roasting dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sifat intrinsik bahan pangan dan kondisi pemanasan. Sifat intrinsik bahan pangan ini mencakup kadar air, serta komposisi kimia makanan khususnya kandungan lemak, protein, dan karbohidrat struktural ya seperti selulose, pati, dan pektin. Setiap komponen tersebut memiliki respon yang berbeda terhadap panas. Selain itu, suhu dan lamanya pemanasan juga menentukan tingkat perubahan struktur jaringan makanan. Pemanasan dengan suhu tinggi dalam waktu lama biasanya menghasilkan perubahan tekstur yang lebih signifikan karena terjadi denaturasi protein, gelatinisasi pati, serta degradasi komponen struktural pada jaringan pangan. Salah satu karakteristik penting dari banyak produk hasil pemanggangan adalah terbentuknya lapisan kerak kering atau crust di permukaan makanan. Lapisan ini terbentuk akibat penguapan air dari permukaan bahan pangan selama pemanasan. Ketika air di permukaan menguap, suhu permukaan meningkat sehingga terbentuk struktur yang lebih kering dan padat dibandingkan bagian dalamnya. Crust ini berfungsi sebagai penghalang difusi uap air sehingga kelembapan tetap terperangkap di bagian dalam makanan. Produk seperti roti, daging panggang, kentang, bahkan umbi-umbian ini memiliki karakteristik tekstur yang khas, yaitu bagian luar yang kering dan renyah, sementara pada bagian dalam tetap lembut dan moist. Namun tidak semua produk bakery memiliki struktur dengan bagian dalam yang lembab. Pada beberapa produk, contohnya biskuit atau crisp bread, tujuan pemanggangan justru untuk mengurangi kadar air secara keseluruhan termasuk pada bagian dalam produk. Pada jenis makanan ini, proses pengeringan tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga menyebar ke seluruh bagian makanan. Akibatnya, perubahan yang biasanya hanya terjadi pada crust seperti pengeringan dan pembentukan struktur kaku, ini terjadi di seluruh matriks produk, menghasilkan tekstur yang kering, renyah, dan rapuh. Pada produk berbasis daging yang dipanggang,
Perubahan tekstur dipengaruhi oleh beberapa proses biokimia dan fisik yang terjadi selama pemanasan. Salah satu perubahan utama adalah pelelehan lemak. Ya, jadi ketika suhu meningkat, lemak dalam jaringan daging akan mencair dan dapat menyebar ke seluruh jaringan sebagai minyak atau keluar dari daging sebagai bagian dari drip loss. Jadi drip loss ini cairan yang keluar dari daging selama pemanasan. Pelelehan lemak ini mempengaruhi juiciness dan mouthfeel dari daging panggang karena lemak yang terdispersi di dalam jaringan membantu mempertahankan kelembutan dan rasa. Selain itu, komponen jaringan ikat pada daging, terutama kolagen, mengalami perubahan penting selama pemanasan. Kolagen akan mengalami solubilisasi dan konversi menjadi gelatin ketika daging tersebut dipanaskan, terutama pada bagian yang berada di bawah permukaan daging. Gelatin yang terbentuk memiliki sifat lebih lunak dan mampu menahan air sehingga berkontribusi pada tekstur empuk dan juicy pada daging panggang. Bersamaan dengan proses ini, minyak yang berasal dari lemak dapat mengalir melalui saluran-saluran kecil yang terbentuk dalam jaringan daging sehingga membantu mendistribusikan panas dan meningkatkan sensasi rasa. Perubahan tekstur lainnya yaitu terjadi pada protein otot yang mengalami denaturasi akibat panas. Denaturasi menyebabkan protein kehilangan struktur alaminya dan mengalami penurunan kapasitas menahan air atau water holding capacity. Akibatnya jaringan otot berkontraksi dan mengeluarkan sebagian cairannya. Kontraksi protein ini dapat menyebabkan tekstur daging menjadi lebih padat dan kompak, terutama jika pemanasan berlangsung terlalu lama atau pada suhu yang terlalu tinggi. Proses baking juga menyebabkan serangkaian perubahan fisik kimia dan mikrobiologis pada bahan pangan yang secara langsung mempengaruhi tekstur, struktur, keamanan, dan kualitas sensori produk. Ketika makanan dipanaskan dalam oven, energi panas menyebabkan pelepasan air dan lemak dari matris pangan. Air yang terdapat dalam jaringan bahan pangan akan mengalami evaporasi, sedangkan lemak akan mencair dan menyebar di dalam struktur makanan atau keluar dari produk, dan kehilangan air serta lemak ini menyebabkan shrinkage atau penyusutan pada bahan pangan. Selain itu, pemanasan juga menyebabkan jaringan pangan menjadi lebih keras karena protein mengalami denaturasi dan kontraksi yang mengurangi kemampuan jaringan untuk menahan air. Seiring dengan meningkatnya suhu selama proses baking, terjadi juga inaktivasi enzim dan destruksi mikroorganisme. Enzim yang secara alami terdapat dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, seperti degradasi komponen zat gizi atau perubahan warna selama penyimpanan. Namun, suhu tinggi pada proses pemanggangan mampu menonaktifkan enzim tersebut. Pada saat yang sama, sebagian besar mikroorganisme yang terdapat pada bahan mentah juga akan mati akibat paparan panas. Oleh karena itu, baking ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas sensori, tetapi juga berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas produk. Selama pemanggangan berlangsung, permukaan makanan secara bertahap mengering akibat adanya penguapan air yang terjadi secara intensif. Ya, jadi selama pemanggangan berlangsung, permukaan makanan secara bertahap mengalami pengeringan akibat penguapan air yang intensif. Pengeringan ini menyebabkan terbentuknya lapisan kerak atau crust yang memiliki struktur berpori. Struktur berpori ini terbentuk akibat beberapa proses yang simultan seperti koagulasi protein, degradasi komponen organik, dan sebagian proses pirolisis atau penguraian termal pada suhu tinggi.
Lapisan keras ini memiliki tekstur yang lebih keras dan renyah dibandingkan bagian dalam makanan. Selain meningkatkan karakteristik tekstur, keras juga berperan sebagai penghalang difusi uap air sehingga membantu mempertahankan kelembapan pada bagian dalam produk. Pada makanan berbasis serealia seperti roti, kue, atau produk bakery lainnya, perubahan tekstur sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur pati. Ketika dipanaskan dalam kondisi lembab, granula pati mengalami gelatinisasi, yaitu proses penyerapan air dan pengembangan granula pati yang menyebabkan terbentuknya struktur yang lebih lunak dan elastis. Namun pada permukaan produk yang kehilangan air lebih cepat, pati mengalami dehidrasi sehingga membentuk lapisan keras yang khas pada keras. Kombinasi antara gelatinisasi pati di bagian dalam dan dehidrasi pada permukaan menghasilkan tekstur keras produk bakery, yaitu bagian dalam yang lembut dan bagian luar yang renyah. Dalam proses pembuatan roti, sering digunakan teknik pemberian uap atau steam pada tahap awal pemanggangan di dalam oven. Keberadaan uap air pada tahap ini berfungsi untuk mengurangi laju dehidrasi permukaan adonan sehingga permukaan adonan tetap elastis lebih lama sehingga adonan ini dapat mengembang secara maksimal sebelum crust terbentuk. Jika permukaan adonan terlalu cepat mengering, maka pengembangan atau ekspansi gas dalam adonan akan terhambat dan dapat menyebabkan retakan atau bentuk yang tidak rata pada roti. Dengan adanya uap, permukaan roti menjadi lebih halus, lebih mengkilap, dan lebih seragam. Selain itu, keberadaan uap juga meningkatkan hidrolisis pati pada permukaan roti yang menghasilkan gula sederhana. Gula ini kemudian berpartisipasi dalam reaksi Maillard selama tahap pemanggangan. Reaksi ini menghasilkan senyawa berwarna coklat keemasan serta aroma khas roti panggang. Oleh karena itu, penggunaan steam pada tahap awal baking tidak hanya membantu ekspansi adonan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan warna crust yang lebih menarik dan karakteristik flavor yang lebih kompleks pada produk roti. Bagaimana dengan pengaruh baking dan roasting terhadap flavor, aroma, serta warna? Aroma yang dihasilkan dari proses baking merupakan salah satu karakteristik sensori yang paling penting dari produk bakery seperti roti, kue, biskuit, dan pastry. Selama pemanggangan, permukaan makanan mengalami kondisi pemanasan yang sangat intens dengan suhu yang tinggi dan kadar air yang relatif rendah. Kondisi ini memicu berbagai reaksi kimia kompleks yang menghasilkan senyawa volatil, penyusun aroma. Senyawa-senyawa volatil inilah yang memberikan aroma yang khas pada produk panggang seperti aroma roti segar, karamel, kacang panggang, atau aroma manis yang kompleks. Salah satu reaksi utama yang bertanggung jawab terhadap pembentukan aroma tersebut adalah reaksi Maillard. Reaksi yang terjadi antara gula pereduksi dan asam amino ketika dipanaskan pada suhu tinggi. Selama reaksi Maillard berlangsung, terbentuklah berbagai senyawa intermediate yang kemudian terurai menjadi ratusan senyawa volatil seperti piragin, furans, aldehid, dan sulfur compound, senyawa sulfur. Senyawa-senyawa ini memberikan aroma khas seperti nutty, roasted, toasted, atau meaty yang sangat penting bagi karakteristik produk bakery. Jadi aroma khas seperti kacang-kacangan, aroma khas panggang, aroma khas bakar, dan daging-dagingan yang penting bagi karakteristik produk bakery dan makanan panggang lainnya.
Selain terjadinya reaksi Maillard, kondisi suhu tinggi dan kadar air rendah pada permukaan makanan juga memicu terjadinya karamelisasi gula. Karamelisasi sendiri merupakan proses penguraian termal gula tanpa keterlibatan asam amino. Ketika gula dipanaskan pada suhu tinggi, molekul gula akan mengalami dehidrasi, isomerisasi, dan polimerisasi sehingga menghasilkan berbagai senyawa aromatik seperti karamelin yang memberikan aroma manis ya. Pada yang aroma khas manis, khas karamel, serta warna coklat keemasan pada produk panggang. Jadi senyawa aromatik karamel ini memberikan aroma manis khas karamel serta warna coklat kemasan pada produk panggang. Proses pemanggangan juga memicu oksidasi asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan atau dalam lemak yang ditambahkan pada formulasi produk. Oksidasi ini menghasilkan berbagai senyawa volatil seperti aldehid, lakton, keton, alkohol, dan ester. Senyawa-senyawa tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap kompleksitas aroma produk bakery. Contoh, aldehid dapat memberikan aroma segar atau fatty. Sementara lakton ini dapat memberikan aroma creamy atau coconut-like yang sering ditemukan pada produk pastry atau cake. Jenis aroma yang dihasilkan selama pemanggangan sangat dipengaruhi oleh jenis gula, jenis asam amino, serta kondisi pemanasan seperti suhu dan waktu. Interaksi antara komponen-komponen ini dapat menghasilkan aroma yang sangat berbeda. Contohnya asam amino prolin ketika dipanaskan bersama berbagai jenis gula dapat menghasilkan aroma-aroma yang berbeda tergantung kondisi reaksinya. Dalam beberapa kondisi, kombinasi ini dapat menghasilkan aroma yang menyerupai kentang panggang, jamur, atau bahkan aroma telur yang terbakar. Dan hal ini menunjukkan bahwa variasi kecil dalam komposisi bahan dan kondisi pemanggangan dapat menghasilkan profil aroma yang sangat beragam pada produk bakery. Pembentukan aroma selama baking merupakan hasil dari interaksi berbagai reaksi kimia yang kompleks, terutama Maillard, karamelisasi gula, dan oksidasi lipid, di mana kombinasi dari ketiga proses ini menghasilkan ratusan senyawa volatil yang secara bersama-sama membentuk aroma khas produk panggang yang sangat menentukan kualitas sensori dan daya tarik produk bagi konsumen. Pemanggangan atau baking tidak hanya menghasilkan aroma yang menyenangkan, tetapi juga melibatkan serangkaian reaksi kimia kompleks yang terjadi pada lapisan permukaan makanan selama pemanasan. Aroma khas pada produk bakery seperti roti, kue, atau biskuit terbentuk terutama akibat kondisi pemanasan yang relatif tinggi pada permukaan makanan, yang mana terjadi interaksi antara berbagai komponen kimia seperti gula, asam amino, dan lemak. Salah satu mekanisme utama pembentukan aroma adalah reaksi Maillard. Reaksi ini berlangsung intensif pada suhu tinggi dan kadar air yang rendah. Yang biasanya Maillard ini terjadi pada permukaan produk selama proses baking. Reaksi Maillard menghasilkan berbagai senyawa volatil yang memberikan aroma khas seperti panggang, kacang atau nati, karamel, atau roti yang baru matang. Selain reaksi Maillard, pembentukan aroma selama baking juga dipengaruhi oleh karamelisasi gula ya. Sebentar. Oleh karamelisasi gula, di mana karamelisasi ini merupakan proses pemanasan gula pada suhu tinggi yang menyebabkan gula mengalami dekomposisi dan membentuk berbagai senyawa aromatik. Pada kondisi suhu tinggi dan kadar air rendah, gula seperti sukrosa, glukosa, atau fruktosa terurai menjadi senyawa yang memberikan aroma manis, karamel, atau sedikit pahit. Proses ini biasanya terjadi bersamaan dengan Maillard pada lapisan permukaan.
Nah, di sini kita bisa lihat ya pemanasan lebih lanjut dapat mendegradasi dapat mendegradasi senyawa menjadi dihasilkanlah senyawa volatil yang melalui mekanisme spesifik ya untuk memproduksi aroma-aroma yang smoky atau burn. Dan jenis aroma ini tergantung dari kombinasi spesifik dari lemak, asam amino, dan jenis-jenis gula yang terdapat pada lapisan permukaan makanan, suhu, serta kadar air pada makanan yang melalui proses pemanasan dan suhu pemanasan. Dan karakteristik warna coklat ini diasosiasikan dengan makanan yang dipanggang karena adanya reaksi Maillard, karamelisasi gula, dan dextrin. Ya, ini ada dextrin, di mana dextrin ini dia terdapat di dalam makanan atau diproduksi karena adanya pati yang terhidrolisis menjadi furfural dan hidroksimetil furfural, karbonisasi gula, lemak, dan protein. Oke, jadi saya tekankan lagi ya. Jenis aroma, yang timbul dalam proses baking dan roasting ini dapat disebabkan karena Maillard dan karamelisasi gula. Untuk karamelisasi sendiri terjadi pada kondisi suhu tinggi dan kadar air rendah. Gula seperti sukrosa, glukosa, atau fruktosa akan terurai menjadi senyawa yang memberikan aroma manis, karamel, atau sedikit pahit. Proses ini biasanya terjadi bersamaan dengan Maillard pada lapisan permukaan makanan. Ada juga terjadi oksidasi asam lemak ya, selain Maillard dan karamelisasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang berperan dalam pembentukan aroma selama proses baking. Lemak yang terdapat dalam bahan pangan ini mengalami oksidasi termal ketika dipanaskan pada suhu tinggi. Senyawa-senyawa volatil yang terbentuk seperti aldehid, keton, alkohol ester, dan lakton memberikan karakter aroma yang beragam seperti buttery, fruity, atau creamy pada produk panggang. Contohnya aldehid sering memberikan aroma yang tajam dan khas, dan lakton seperti aroma yang lebih lembut dan creamy. Jenis aroma yang terbentuk selama proses baking sangat dipengaruhi oleh jenis gula, jenis asam amino, serta kondisi pemanasan yang digunakan seperti suhu dan lama pemanasan. Jadi aroma pada makanan dipanggang merupakan hasil dari interaksi kompleks antara Maillard, karamelisasi gula, dan oksidasi lipid yang semuanya dipengaruhi oleh komposisi bahan baku serta kondisi pemanasan. Kombinasi reaksi-reaksi tersebut menghasilkan ratusan senyawa volatil yang bersama-sama membentuk aroma khas produk bakery. Inilah yang menyebabkan produk seperti roti, kue, dan biskuit ini memiliki karakter aroma yang sangat khas dan sulit ditiru oleh metode pemasakan lainnya. Nah, ini ya teman-teman contoh pembentukan aroma pada berbagai bahan pangan. Yang pertama kentang, asam amino dominannya asparagin, glutamin, valin, dan aminobutyric acid. Aroma yang dihasilkan setelah pemanasan yaitu karamel, butterscotch, burnt sugar, fruity, sweety, yeasty, serta karamel, maple syrup, dan nutty. Kentang memiliki kandungan asam amino bebas dan gula produksi yang cukup tinggi, sehingga saat dipanggang atau digoreng, reaksi Maillard menghasilkan aroma manis, karamel, dan sedikit nutty. Namun asparagin juga dapat membentuk senyawa yang tidak diinginkan seperti akrilamid pada suhu tinggi. Kedua, kacang. Nah, untuk kacang ini, roasting kacang tanah menghasilkan aroma nutty yang khas karena pembentukan senyawa volatil seperti piragins, aldehida, dan keton, di mana senyawa ini memberikan aroma panggang yang kuat dan menjadi karakter utama kacang panggang. Kita bisa lihat asam amino dominannya alanin, penilalanin, asparagin, dan arginin. Aroma yang terbentuk ada karamel, nutty, malt, sweet caramel, violet-like aroma, serta bready dan buttery. Yang ketiga, daging sapi. Asam amino dominannya ada valin, glycine, dan leucine. Aroma yang dihasilkan fruity, sweet, yeasty, karamel, ada smoky, burnt, cheesy, malty.
Nah, pada daging, aroma kompleks terbentuk dari kombinasi malat, oksidasi lemak, dan degradasi asam amino sehingga menghasilkan aroma khas daging panggang atau roasted meat flavor yang sangat kompleks. Biji coklat, biji kakao, di mana asam amino dominannya ada leucin, alanin, dan fenilalanin. Aroma setelah roasting yaitu toasted, cheesy, mark, bread-like, caramel, nutty, dan violet-like aroma. Roasting biji kakao merupakan tahap penting dalam produksi coklat karena selama proses ini terbentuk senyawa aroma seperti pyrazine ini nutty, aldehid, ester, senyawa floral. Aroma violet-like ini merupakan karakter khas pada beberapa jenis kakao berkualitas tinggi. Mengapa sih asam amino berbeda menghasilkan aroma berbeda? Setiap asam amino memiliki struktur kimia yang berbeda sehingga saat bereaksi dengan gula akan menghasilkan senyawa volatil yang berbeda. Contohnya pada glisin akan menghasilkan aroma karamel dan smoky, valin akan menghasilkan aroma fruity dan sweet, leucin menghasilkan aroma toasted dan malty, serta fenilalanin aroma floral yaitu violet-like. Sehingga komposisi protein pada bahan pangan sangat menentukan profil dari aroma akhir. Beberapa produk pangan hasil baking seperti roti dan daging merupakan komponen penting dalam pola makan masyarakat di berbagai negara karena menjadi sumber utama zat gizi terutama protein, vitamin, dan mineral. Produk berbasis serealia seperti roti dari tepung gandum menyediakan energi dari karbohidrat serta protein nabati. Sementara daging yang dipanggang menyediakan protein berkualitas tinggi, zat besi, seng, dan vitamin B kompleks, sehingga perubahan nutrisi yang terjadi selama proses pemanggangan menjadi aspek penting karena dapat mempengaruhi nilai gizi akhir dari produk yang dikonsumsi. Salah satu contoh yang penting yaitu asam amino lisin, yang merupakan asam amino pembatas pada tepung gandum. Lisin sangat penting bagi tubuh karena berperan dalam sintesis protein, pertumbuhan jaringan, serta fungsi imun. Selama proses baking, lisin dapat mengalami kerusakan akibat reaksi maillard. Jadi, akibat reaksi maillard, lisin dapat mengurangi kerusakan karena maillard sendiri kan reaksi antara gugus amino dari asam amino dengan gula pereduksi pada suhu tinggi. Reaksi ini memang menghasilkan warna coklat dan aroma khas pada produk panggang, tetapi juga dapat mengurangi ketersediaan biologis lisin. Sehingga kehilangan lisin selama pemanggangan memiliki dampak zat gizi yang signifikan terutama pada masyarakat yang mengandalkan produk serealia sebagai sumber protein utama. Sebaliknya beberapa produk panggang seperti kacang panggang, biskuit, kakao, dan makanan ringan biasanya bukan merupakan sumber utama zat gizi dalam diet sehari-hari. Produk ini lebih sering dikonsumsi sebagai makanan selingan atau untuk tujuan sensoria seperti rasa, aroma, dan tekstur. Karena kontribusinya terhadap total asupan zat gizi relatif kecil, maka kehilangan zat gizi yang terjadi selama proses pemanggangan pada produk-produk ini umumnya dianggap kurang signifikan secara nutrisi dibandingkan dengan produk pangan pokok seperti roti atau daging panggang. Perubahan nutrisi selama proses baking umumnya terjadi terutama pada bagian permukaan makanan. Dan hal ini disebabkan karena permukaan makanan mengalami suhu yang jauh lebih tinggi dibandingkan bagian dalam. Pada permukaan, suhu dapat mencapai sekitar 110-240 derajat Celcius yang memicu berbagai reaksi kimia seperti maillard, karamelisasi gula, dan oksidasi lipid, serta degradasi vitamin yang sensitif terhadap panas. Sebaliknya, bagian dalam makanan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah, yang umumnya sih tidak melebihi 100 derajat Celcius karena adanya air. Sehingga perubahan zat gizi yang terjadi di bagian tersebut relatif lebih kecil.
Karena perubahan zat gizi terutama terjadi di permukaan, maka rasio luas permukaan terhadap volume menjadi faktor yang penting dalam menentukan besarnya kehilangan zat gizi secara keseluruhan. Produk pangan dengan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan volumenya, contoh biskuit tipis atau snack renyah akan mengalami paparan panas yang lebih besar pada sebagian besar masanya, sehingga kehilangan zat gizi cenderung lebih tinggi. Sementara itu, pada produk yang lebih tebal seperti roti atau potongan daging besar memiliki bagian dalam yang lebih terlindungi dari suhu tinggi, sehingga sebagian besar zat gizi di bagian dalam tetap terjaga. Oke, selanjutnya ya teman-teman, pada proses baking, perubahan nilai gizi pangan umumnya terjadi akibat kombinasi suhu tinggi, kehilangan air serta reaksi kimia seperti maillate dan oksidasi. Pada roti yang dipanggang dalam loyang atau pan bread, perubahan nilai gizi relatif terbatas karena hanya pada permukaan atas roti yang langsung terpapar panas oven. Bagian bawah dan sisi pada bagian bawah dan sisi roti terlindungi oleh loyang sehingga bagian dalam roti atau crumb tidak mengalami pemanasan ekstrim seperti pada bagian kerak atau crust. Kondisi ini membuat sebagian besar zat gizi dalam roti tetap stabil. Kehilangan vitamin seperti kehilangan vitamin ya selama pemanggangan juga relatif kecil kecuali si vitamin C. Dalam industri roti, vitamin C sering ditambahkan ke dalam adonan sebagai improver untuk memperkuat struktur gluten dan meningkatkan volume roti. Namun vitamin ini sangat sensitif terhadap panas sehingga hampir seluruhnya terdegradasi selama proses baking. Sebaliknya, vitamin lain seperti riboflavin atau B2 dan niacin ya seperti B3 relatif lebih stabil terhadap suhu pemanggangan. Pada adonan yang menggunakan pengembang atau chemically leavened dough ya, jadi pada adonan yang menggunakan pengembang kimia seperti kue atau biskuit, kondisi kimia dalam adonan seringkali menjadi sedikit alkalis atau basah akibat penggunaan bahan seperti sodium bikarbonat. Kondisi basah atau alkalis ini dapat menyebabkan pelepasan niacin atau vitamin B3 ya, yang sebelumnya terikat pada komponen struktural pangan seperti polisakarida dan polipeptida. Dalam bentuk terikat, niacin tidak sepenuhnya tersedia untuk diserap tubuh. Ketika ikatan tersebut terurai selama proses pemanggangan, maka niacin menjadi lebih bebas dan lebih mudah tersedia secara biologis, sehingga konsentrasi niacin yang tersedia bagi tubuh dapat meningkat. Jadi dalam beberapa kasus, pemanggangan tidak hanya menyebabkan kehilangan zat gizi, tetapi juga dapat meningkatkan bioavailabilitas zat gizi tertentu seperti niacin. Pada produk daging yang dipanggang, perubahan nilai gizi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini meliputi ukuran potongan daging, jenis potongan, proporsi antara tulang dan lemak, serta perlakuan sebelum dan sesudah penyembelihan, serta jenis dari hewannya. Potongan daging yang besar biasanya mengalami kehilangan zat gizi yang lebih kecil karena hanya bagian permukaan yang terpapar panas tinggi, sedangkan bagian dalam tetap relatif terlindungi. Selama pemanggangan, sebagian zat gizi larut air seperti tiamin ya atau vitamin B1 dapat larut dalam cairan yang keluar dari daging yang dikenal sebagai pan drippings. Cairan si pan drippings ini mengandung campuran air, lemak, protein terlarut, dan vitamin.
Namun dalam praktek kuliner, cairan ini sering digunakan kembali sebagai saus atau gravy, sehingga zat gizi yang hilang dari daging sebenarnya tetap dikonsumsi bersama hidangan tersebut. Oleh karena itu, kehilangan zat gizi total yang benar-benar hilang dari diet menjadi lebih kecil. Oke, teman-teman, kita bisa lihat tabel ya. Ini tabel berikut menunjukkan persentase kehilangan vitamin pada daging yang dipanggang pada dua kondisi suhu open, yaitu 150 dan 205 derajat Celcius dengan suhu internal daging yang berbeda untuk daging sapi dan daging babi. Vitamin yang diamati meliputi tiamin, asam pantotenat, niacin, dan riboflavin. Jadi secara umum, data ini menunjukkan bahwa proses pemanggangan menyebabkan kehilangan vitamin yang signifikan, terutama pada vitamin yang larut air seperti B kompleks ya. Misalnya nih, pada suhu 150 derajat Celcius, kehilangan tiamin pada daging sapi ini sekitar 39%, pada daging babi 36%. Ketika suhu oven meningkat menjadi 205, kehilangan tiamin menjadi lebih besar, yaitu sekitar 53% pada daging sapi, dan pada daging babi ini terjadi peningkatan juga ya, peningkatan kehilangan tiamin sekitar 46%. Jadi teman-teman bisa lihat terjadi peningkatan kehilangan vitamin akibat terjadinya peningkatan suhu. Jadi bisa kita lihat suhu tinggi dapat menurunkan dapat menghilangkan vitamin jauh lebih besar. Nah, contoh lain di sini selain kehilangan yang terjadi pada daging itu sendiri ya, meat only, ada juga drip loss. Ya, pada drip loss ini cairan yang keluar dari daging selama pemanggangan. Cairan ini mengandung vitamin yang larut dalam air sehingga kehilangan zat gizi dapat menjadi sangat tinggi. Contohnya kehilangan tiamin melalui drip loss mencapai 94% pada daging sapi dan pada daging babi 83% pada suhu 150 derajat Celcius. Vitamin lain seperti asam pantotenat, niacin, dan riboflavin juga mengalami penurunan selama proses pemanggangan. Kehilangan vitamin ini umumnya berkisar 24-40% pada jaringan daging, tergantung dari jenis vitamin dan suhu pemanggangan. Namun seperti halnya tiamin, sebagian besar vitamin tersebut juga dapat berpindah ke cairan daging yang keluar selama proses pemasakan. Oleh karena itu, kehilangan nutrisi tidak selalu berarti seluruh vitamin hilang dari makanan karena drip atau cairan daging. Daging ini sering digunakan sebagai saus ya dalam penyajian makanan. Jadi kalau kita lihat simpulannya, semakin tinggi suhu pemanggangan, maka akan semakin besar kerusakan vitamin yang terjadi akibat degradasi termal. Namun pada drip loss sendiri apabila digunakan kembali ya, kita makan kembali sebagai saus atau gravy, maka sebagian vitamin yang hilang dari daging masih dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Pada suhu pemanggangan sekitar 150 derajat Celcius, daging umumnya telah matang dengan baik karena panas yang cukup untuk menyebabkan denaturasi protein, pelelehan lemak, dan inaktivasi mikroorganisme. Pada kondisi ini, kehilangan vitamin B1 atau tiamin masih tergolong moderat karena suhu tersebut belum terlalu tinggi untuk mempercepat degradasi vitamin secara ekstrim. Namun ketika suhu pemanggangan meningkat lebih tinggi, misalnya di atas 200 derajat Celcius, maka cairan yang keluar dari daging selama pemanasan atau pan dripping dapat menjadi terbakar atau terkaramelisasi berlebihan sehingga tidak dapat dikonsumsi. Karena sebagian besar vitamin larut air seperti tiamin akan larut dalam cairan tersebut. Ketika dripping tidak dimakan, maka total kehilangan vitamin menjadi jauh lebih besar. Pada produk serealia seperti biskuit, sereal,
dan crisp bread, suhu pemanggangan seringkali serupa dengan yang digunakan pada daging. Namun, produk ini biasanya berbentuk potongan-potongan kecil, potongan kecil dan tipis sehingga membutuhkan waktu pemanggangan yang lebih singkat. Waktu pemanasan yang lebih pendek ini membatasi degradasi termal seperti vitamin B1 ya, sehingga kehilangan zat gizi relatif lebih kecil dibandingkan pada produk yang lebih tebal atau memerlukan waktu pemanasan lebih lama. Di antara berbagai vitamin, tiamin merupakan vitamin yang paling sensitif terhadap